dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
Shalom semuanya, puji Tuhan, kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ayub. Saya percaya kita buka hati kita. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki pergumulan pribadi lepas pribadi, dan biarlah Ayub kita jadikan sebuah teladan bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sendirian. Itu kita bisa lihat dalam kehidupan Ayub, di mana Tuhan selalu menolong, menyertai Ayub. Dan ada sesuatu yang luar biasa pada saat kita mau mendengar, pada saat kita mau menerima kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun situasi keadaan yang kami hadapi sekarang, biar kami terlalu bergantung, bersandar hanya kepadamu, percaya bahwa Engkau Allah yang pegang kendali atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan ini dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam, sekali lagi salam. Ya, Ayub pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-34. Ya, kalau minggu lalu kita sudah melihat bagaimana salah satu teman Ayub yang bernama Sofar dengan tuduhannya terus menyerang Ayub, terus menghakimi Ayub. Dan di pasal ini kita akan melihat bagaimana jawaban Ayub terhadap teman-temannya. Kita akan lihat di ayat 1 sampai ayat ke-6. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berparinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut, dan gemetarlah tubuhku. Ya, kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayat 6, di sini kita lihat di ayat 2 khususnya, kalau di situ dikatakan Ayub secara tidak langsung, ya, di ayat 2 ini, ya, berkata kepada mereka bahwa telinga mereka itu adalah penghiburan mereka sendiri, ya, daripada mulut mereka. Artinya bahwa kalau mereka mau dengar saja, itulah penghiburan yang Ayub butuhkan sama mereka. Ya, seperti itu dari mereka. Tetapi masalahnya kita lihat di sini bahwa teman-temannya Ayub ini dengan mulut mereka tidak henti-hentinya terus memberikan sebuah tuduhan-tuduhan yang Ayub sendiri tidak lakukan. Ya, Ayub, teman-temannya terus percaya dan yakin bahwa apa yang terjadi sama Ayub itu adalah penghakiman Tuhan, karena Ayub orang fasik, orang berdosa. Ya, walaupun itu jelas salah. Dari mana saya katakan salah? Di pasal terakhir Tuhan bilang sama mereka mendapat teguran dari Tuhan dan Tuhan berkata sama mereka, engkau tidak menyampaikan hal yang benar kepada hambaku Ayub tentang aku. Artinya apa yang disampaikan mereka kepada Ayub salah. Ya, seperti itu. Jadi Ayub berkata di ayat 2 jelas bahwa dan dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Artinya bahwa dengar sah, biarlah itu menjadi penghiburanmu buat beta. Ya, seperti itu. Karena mereka mendengarkan itu sebuah penghiburan pada Ayub, daripada mereka omong yang salah lagi tentang Ayub. Ya, dan itu juga dalam kehidupan kita. Ya, terkadang kita bisa memberkati orang lain, ya, yang sedang dalam pergumulan yang hebat, berat, hanya dengan kita dengarkan mereka. Ya, kita nggak mesti omong kalau kita nggak tahu apa mau kita omong. Kita nggak mesti ngomong untuk sesuatu yang kita nggak tahu benar tentang kebenarannya. Jangan paksakan untuk kita ngomong kalau kita nggak tahu benar kebenarannya seperti apa. Dengar sah dulu, dengar dan mendengarkan. Ya, seperti itu. Ya, saya percaya, ya, secara pribadi Tuhan itu punya alasan kenapa Dia ciptakan 2 telinga, ya, dan 1 mulut. Ya, saya yakin itu. Ya, saya percaya bahwa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahwa kita itu dituntut untuk lebih banyak dengar, ya, daripada banyak omong. Karena kalau kita banyak omong, ya, sebelum kita dengar, percayalah kebanyakan yang kita omong pasti banyak kesalahannya di sana. Ya, kenapa? Ya, karena jelas bahwa lebih baik untuk kita dengaran itu lebih baik. Ya, untuk kita mendengarkan itu lebih baik. Ya, seperti itu. Sebelum kita omong, ya. Karena Tuhan juga mau untuk kita lebih mendengarkan apa yang Dia mau katakan dalam kehidupan kita daripada kita omong. Ya, makanya saya pribadi, ya, saya
Saya nggak mau bilang bahwa oh itu salah, berdoa seperti ini salah, tidak. Tetapi saya bukan tipe orang yang berdoa itu seperti upacara bendera. Ya, lu apa maksud saya berdoa itu seperti upacara bendera? Ada orang yang berdoa seperti upacara bendera. Apa maksudnya? Jadi datang sama Tuhan, langsung Tuhan, ini aku datang sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan aku butuh ini. Yang kedua, aku ini melihat ini. Yang ketiga, aku melihat ini. Amin. Pergi. Wah, ya itu seperti orang upacara bendera. Tetapi saya yakin yang Tuhan mau untuk kita alami di dalam doa pribadi kita kepada Tuhan, bagaimana kita berdoa dan kita menanti Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Firman-Nya. Untuk kita duduk diam melalui firman-Nya. Karena saya yakin, ya berdoa tidak salah, kita ngomong sama Tuhan tidak salah. Tetapi Tuhan mau juga kita baca firman Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan bicara melalui firman-Nya. Ya. Di saat saudara memiliki waktu senggang, di saat saudara memiliki waktu yang saudara tahu di luar dari tanggung jawab saudara atau melakukan aktivitas yang saudara sudah jadwalkan, baca firman-Nya. Atau mungkin saudara berkata, weh Kak, beta nggak ada waktu. Oh ya? Baca SMS, baca newspaper, baca berita di Google saudara bisa. Masa baca firman Tuhan di hari itu tidak bisa? Ya? Baca firman Tuhan, Bapak, Mama, Kakak semua. Dan buat saya pribadi, saya diingatkan. Baca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan inilah Tuhan berbicara kepada kita. Di dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap tantangan hidup kita, izinkan Tuhan berbicara. Memberikan kelegaan, kekuatan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Kita boleh, kita ajukan permohonan kita, kita berbicara. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Tidak salah. Tetapi yang Tuhan mau, kita juga siapkan hati kita untuk kita dengar isi hatinya dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ya di sini dikatakan bahwa di ayat kelima khususnya dikatakan berpalinglah kepadaku maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan. Menutup mulutmu dengan tangan, kalau kita lihat di sini ya maksudnya yang Ayub omong adalah jangan omong leh. Itu maksudnya yang Ayub omong. Ya untuk suruh teman-temannya diam saja. Kenapa? Karena yang dikatakan teman-temannya itu nggak ada gunanya. Yaitu kalau kita lihat perbandingannya di Ayub 29 ya. Ayub pasal 29 ayatnya yang ke-9. Para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Ya, artinya bahwa sebenarnya yang dikatakan Ayub, stop sudah, jangan omong lagi. Karena yang diomong pasti nggak ada gunanya. Seperti itu. Karena apa yang mereka omong memang salah sasaran, tidak tepat sasaran kalau mereka tujukan kepada Ayub. Jadi Ayub ingin ngomong, berhenti omong. Kenapa? Seperti yang saya katakan di awal tadi. Kalau kita omong tanpa kita dengar dulu kebenarannya, atau kita tanpa menyimak dulu apa yang terjadi, kita langsung omong, percaya banyak pelanggaran yang terjadi. Firman Tuhan di Amsal 10 ayat 9, di situ jelas bahwa intinya dikatakan banyak bicara itu banyak pelanggaran. Ya, menahan bibir itu disebut orang yang berakal budi. Jadi kalau kita banyak omong pasti akan banyak pelanggaran, terutama kalau kita banyak omong tanpa tahu kebenarannya. Ya, tanpa tahu benar-benar apa yang sedang terjadi. Ya, itu kacau balau yang terjadi. Tetapi kalau kita berdiam diri, kita disebut berakal budi. Kenapa? Kita menyimak situasi yang terjadi. Kita mendengar dulu apa yang terjadi. Baru kita mulai berbicara di dalam pimpinan Tuhan. Ya, makanya sekali lagi yang kita mau yang pertama, ya sebelum kita menghibur orang yang sedang berduka dalam pergumulan berat, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita sering dengar apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Sehingga apa yang kita dengar, kita bagikan ke orang lain. Karena kalau kita bagikan ke orang lain tanpa kita dengar dulu sama Tuhan, percayalah penyampaiannya sudah berbeda. Ya, apa yang kita sampaikan bisa saja tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita sampaikan. Makanya penting ya bagi pembawa firman, bagi pelayan Tuhan atau orang yang memiliki panggilan untuk menyampaikan firman Tuhan, penting untuk kita duduk diam belajar firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan berbicara secara pribadi. Supaya apa? Supaya kita sampaikan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita secara pribadi melalui firman-Nya. Amin.
Wah, luar biasa. Kita akan lanjut ya. Di poin berikutnya langsung kita ayat 7 sampai ayat 33 ya. Ayat 7 sampai ayat 33. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat, keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka, rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Patung Allah tidak menimpa, pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diajar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaan, dan dia sendiri minum dari murka yang Maha Kuasa. Karena peduli apa ia dengan kekurangannya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya? Masakah kepada Allah diajarkan oleh pengetahuan kepada dia yang mengadili mereka, yang di tempat tinggi, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Pinggangnya gemuk oleh lemak, dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati dan tidak merasakan kenikmatan, tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, dan terengah-engah berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa, di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan, diselamatkan pada hari murka Allah? Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengajar perbuatannya? Dialah yang di bawah kuburan dan jiranya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Di sini kalau kita lihat ayat 7 sampai ayat 33 poinnya ya, tentang bagaimana ya kita akan melihat kemujuran orang fasik yang kelihatannya bertahan. Ya, gini kita akan poinnya, kita akan lihat lebih dalam ya. Ayat 7 sampai 33 tentang kelihatannya itu orang fasik ya, kemujurannya atau berkatnya itu bertahan. Kalau kita lihat di pasal yang ke-20 Zofar, itu bilang ke Ayub bahwa orang fasik, orang berdosa itu langsung dihakimi Tuhan. Langsung dihukum Tuhan, nggak pakai lama, langsung ya. Tetapi di sini kita lihat ya, Ayub ingin bantah itu, karena Ayub melihat bahkan ada orang-orang berdosa, orang fasik yang hidupnya itu kelihatan nyaman, hidupnya itu kelihatan mewah, bahkan sampai hari matinya ya, seperti itu ya. Makanya kalau kita lihat ya, Ayub merasa bahwa mereka ada yang kaya raya, ada yang sampai mati hari tuanya. Dan di sini pertanyaan, mengapa itu terjadi? Ya, mengapa itu terjadi? Dan Ayub ya, pertanyaan di sini, hal ini juga yang sering orang-orang percaya tanyakan. Kita terbuka saja, kita jujur-jujuran saja. Ya, beberapa waktu yang lalu ya, saya udah agak lama memang ada adik rohani saya, dia datang kepada saya, Kak Peter, beta rasa Tuhan itu nggak adil. Loh, beta tanya sama dia, kenapa engkau bilang Tuhan tidak adil? Lalu dia bilang, wih, beta lihat orang yang nggak percaya Tuhan hidupnya senang-senang sah, hidupnya makmur sah, sama-sama nikmati apa yang katong nikmati. Malah mereka kadang lebih menikmati daripada katong nikmati yang percaya Tuhan ini. Ya, dan seringkali pertanyaan itu kita terus terang saja muncul, bahkan di hati kita yang terdalam pada saat kita mengalami pergumulan yang hebat. Kita bertanya, wih Tuhan, beta percaya engkau, beta harus lalui seperti ini. Ya, sementara orang-orang di luar sana yang nggak mengenal Tuhan harus alami hal-hal yang enak, yang nyaman, kayak rasa nggak diganggu hidup mereka.
ya, merasa nyaman-nyaman. Dan di sini kita akan melihat secara pribadi, ya. Kita akan lihat lebih dalam, ya. Di sini bagaimana, ya, pertanyaan ini yang sering muncul ini, kenapa, ya, terkadang orang fasik, orang berdosa hidupnya lebih sehat, kelihatannya kemakmurannya bertahan lama, mereka bahagia, mereka makmur, mereka sehat-sehat dan lain-lain. Kenapa? Ya, seperti itu. Dan ini sebenarnya ada dibahas di Mazmur 73. Kita akan lihat Mazmur 73, ya, untuk kita mengetahui lebih dalam. Di Mazmur 73, di situ perikopnya berkata pergumulan dan pengharapan. Ya, kalau kita lihat di Mazmur pasal 73 ini ayat 1 sampai ayat 28 keseluruhannya, di situ merangkup semua tentang pertanyaan ini. Ya, kelihatannya kalau kita lihat pemazmur ini di ayat 1 sampai ayat yang ke-14, di situ kita lihat, ya, orang yang murni, orang yang benar malah kena tulah, sakit penyakit. Ya, kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 di situ, ya. Kalau dikatakan ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, pemazmur bilang gitu. Beta itu setiap hari kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, tetapi dikatakan bahwa orang fasik, ya, orang yang berdosa itu malah tidak sakit apa-apa. Ayat 3 sampai 5. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pemazmur bilang seperti itu. Beta malah kena tulah, tetapi orang fasik, orang berdosa nggak kena apa-apa. Ya, pemazmur bilang begitu. Ya, di Mazmur 73. Ya, seperti itu, ya. Dan jawaban Tuhan, ya, di sini membawa kita bukan tentang apa yang kita lihat sekarang. Bukan tentang apa yang kita rasakan sekarang, kita pikir sekarang. Tetapi Tuhan membawa kepada endingnya, akhirnya. Hidup orang fasik itu kemana? Hidup orang yang percaya kepada Dia kemana? Itu yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita fokus sama kehidupan kita, terlalu fokus dengan kehidupan kita sekarang di dunia ini. Ya, jangan hanya lihat sekarangnya, tapi nanti kita akan lihat kesudahannya. Makanya pemazmur di ayat 16 sampai 28 dari Mazmur 73, ya. Di situ dikatakan, kalau kita baca, saya tidak akan baca semuanya karena terlalu panjang, ya. Di situ tentang bagaimana pada akhirnya bahwa orang benar akan mengalami pemulihan, ya, yang Tuhan berikan kepada mereka, dan orang fasik akan mengalami penghukuman kekal. Ya, kita akan lihat, ya, kalau kita akan baca, ya, nanti bapak, mama, kakak semua bisa membaca dalam Mazmur pasal 73. Ya, jadi intinya yang saya ingin katakan, kenapa, ya, orang benar mungkin berkata saat-saat ini, beta alami, mereka senang-senang, ya, kena dunia ini, nanti kita akan lebih dalam. Kenapa? Tetapi poinnya tentang jangan lihat kondisi kita sekarang, tapi akhirnya nanti kemana orang fasik akan berakhir dan orang benar akan berakhir. Makanya Roma katakan seperti ini. Roma 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma pasalnya yang kedua ayat 5 sampai 11. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi endingnya, akhirnya, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting dalam kehidupan kita kekristenan. Ya, lalu kenapa kalau Tuhan sampai sekarang biarkan orang berdosa terus dalam keberdosaannya dan hidup mereka kayaknya nyaman apa? Sebenarnya itu kasih karunia Tuhan sama mereka sampai mereka bertobat.
Mereka sedang menunggu, Tuhan sedang menunggu mereka untuk bertobat, berbalik. Makanya salah kalau kita punya pandangan bahwa itu mereka enak-enak saja tanpa penghukuman Tuhan. Seperti yang saya katakan, lihat endingnya nanti. Kalau mereka bertobat, puji Tuhan. Semua bersukacita, kita harus bersukacita sebagai orang benar, percaya kepada Yesus. Melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengenal dan percaya kepada Yesus. Kita harus bersyukur. Tapi kalau mereka diberi kesempatan dengan waktu yang Tuhan berikan, dan mereka tidak mau bertobat juga, ya murka Allah akan ditimpakan kepada mereka. Ya, seperti itu. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 2, ya, pasalnya ayatnya yang keempat. Seperti tadi katakan di Roma 2. Ayat keempat. Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi artinya kemurahan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang hidup bahagia dalam keberdosaannya, adalah untuk memberi waktu kepada mereka, untuk mereka bertobat. Dan itu kasih karunia Tuhan. Dan kita juga harus sangat luar biasa memuji Tuhan, karena kita masih punya saudara-saudara di luar sana, orang yang kita kenal di luar sana, yang masih tinggal dalam keberdosaan, yang belum mengenal Yesus secara pribadi. Dan kalau mereka sampai sekarang masih sehat, masih kuat, dan masih diberkati, artinya Tuhan masih beri mereka kesempatan untuk mereka mendengar Injil Tuhan, untuk mereka mengenal Kristus. Dan bagian saudara dan saya bukan cemburu atas hidup mereka, tetapi bergumul untuk hidup mereka, untuk mereka bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Itu bagian kita. Itu yang harus kita lakukan. Ya, sebagai orang percaya. Itu secara pribadi pergumulan kita sebagai orang percaya. Bukan kita cemburu sama mereka, tapi kita bergumul untuk mereka. Kalau mereka masih ada waktu, ya, mereka masih hidup, masih nyaman, artinya mereka diberi kesempatan, kemurahan untuk mereka bertobat. Dan kalau mereka tidak bertobat, kita sudah beritakan kebenaran Injil, itu bagian mereka. Untuk mereka siap ditimpa oleh murka Allah di dalam kekekalan. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya, jangan iri sekali lagi sama orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, ya, yang sementara, ya, karena kekekalan itu lebih penting. Ya, jadi saya ingin tanya, ya, baru-baru ini saya ingin tanya pertanyaannya yang kembali. Lalu kenapa? Ya, kita mungkin tanyakan ini lagi, saya kembali. Lalu kenapa kita orang percaya Yesus harus masuk dalam penderitaan? Harus masuk dalam sebuah pergumulan. Ya, baru-baru ini saya diminta untuk pimpin khotbah di sebuah persekutuan, ya, yang luar biasa, dan saya bersyukur diberi kesempatan di sana. Ya, saya bagikan, saya angkat sebuah tema, ya, itu tentang bagaimana atau kenapa orang percaya harus menderita. Ya, kenapa orang percaya menderita? Mohon maaf, bukan harus menderita, tapi masuk dalam penderitaan. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, mungkin karena Injil beberapa orang kurang menderita atau kurang aniaya, tapi di luar sana karena Injil banyak sekali yang masuk dalam penderitaan. Ya, baik secara umum penderitaan. Ya, makanya ini kita tanyakan seringkali, kenapa, ya, atau apa maksud Tuhan untuk orang percaya masuk dalam sebuah penderitaan. Ya, seperti itu. Ya, yang pertama saya bagikan sama mereka waktu ini, saya bagikan pada kakak, bapak semua yang saat ini mendengarkan. Yang pertama, kita harus tahu dalam Filipi 1 ayat 29. Di situ tentang bagaimana penderitaan di dalam Kristus itu adalah karunia. Kita harus sadar bahwa penderitaan dalam Kristus adalah sebuah karunia. Filipi 1 ayat 29. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Artinya menderita untuk Kristus adalah sebuah karunia. Jadi penderitaan karena kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan dan kita masuk dalam penderitaan, itu salah satu karunia yang Tuhan berikan. Ya. Dan karunia ini yang banyak orang nggak mau. Banyak orang pengen karunia mengajar, karunia menyembuhkan, karunia menolong, karunia dan lain-lain, ya, bahasa roh, ya, seperti itu, menerjemahkan bahasa roh, ya, karunia bernubuat, ya, seperti itu. Tetapi jarang orang yang tahu bahwa penderitaan di dalam Kristus juga karunia, dan banyak orang nggak mau, ya. Atau saudara mau karunia satu kali pakai, ya.
yaitu mati martir. Ya, itu karunia satu kali pakai ya, seperti itu ya, tidak. Tapi intinya bahwa penderitaan dalam Kristus adalah karunia, kita harus sadar. Ya, kita terpanggil menderita di dalam Kristus, ya. Terus ayat kedua, bagian kedua, ya. Dikatakan juga kenapa orang percaya masuk dalam penderitaan, ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk membuat iman kita bertumbuh. Yakobus berbicara soal itu. Di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-4. Ya, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu masuk jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, seperti itu. Yang ketiga, ya, kenapa kita orang percaya masuk dalam penderitaan? Ya, untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Itu kenapa Tuhan izinkan kita terkadang harus melalui penderitaan. Untuk kita mengalami Yesus secara pribadi. Ayub kita jadikan contoh. Ya, di dalam Ayub pasalnya 42 ayat yang kelima, di situ dikatakan seperti ini. Ya, Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub di dalam penderitaannya, di dalam musibah yang dia alami, dia melihat, merasakan Allah secara langsung. Dan ini yang saya ingin bertanyakan. Bapak, mama, kakak semua. Pernahkah kita merasakan, mengalami Tuhan secara langsung? Tidak dengan hanya dengar kesaksian orang saja. Ya, pada saat ditanya, apa kebaikan pengalaman pribadi yang Tuhan berikan kepada bapak, mama? Saudara bingung. Ya, sebagai orang percaya, ya, saudara harus rasakan Tuhan secara langsung. Bagaimana dalam pergumulan kehidupan kita? Kita datang kepada Tuhan secara langsung, dan kita akan alami Dia secara langsung dalam kehidupan kita. Ya, yang keempat, kenapa Tuhan izinkan orang percaya masuk dalam penderitaan di dunia ini? Ingat, ya, karena dunia ini kita hanya pendatang atau perantau. 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu sebagai pendatang dan perantau. Sebagai pendatang dan perantau, dan memang di dunia ini kita adalah pendatang dan perantau, karena kewarganegaraan kita yang sejati adalah di sorga, ya, di sorga, ya. Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat 20. Firman Tuhan. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewarganegaraan kita yang sejati adalah sorga, ya, dan itu harusnya yang menjadi hasrat kita. Ya, tentu saja saudara boleh punya goal, boleh punya mimpi, boleh punya sesuatu untuk saudara gapai, raih di dunia ini. Ya, itu tidak salah. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus tetap berfokus, berpusat bahwa tujuan hidup kita adalah sorga. Itu kenapa kita sebagai orang percaya harus masuk dalam penderitaan di dunia ini. Masih masuk dalam penderitaan. Karena dunia ini kita hanya pendatang, perantau. Karena kewarganegaraan kita yang sejati di sorga bersama Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, bagian terakhir saya ingin tutup dengan ini. Ayat yang ke-34. Ya, di dalam Ayub. Pasal 21 ayat 34. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Ya, di sini kita melihat jelas bahwa Ayub terang-terangan mengatakan bahwa penghiburan dari teman-temannya ini sia-sia belaka. Ya, salah sasaran, ya, tidak tepat ditujukan kepadanya. Ayub tetap menyangkal bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Ayub tetap tidak setuju dengan apa yang mereka katakan tentang dirinya. Karena Ayub tahu benar hidup pribadinya dengan Allah. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita tahu benar hubungan pribadi kita kepada Yesus. Dan kalau kita mau jadi penghiburan untuk orang lain, ya,
dan tidak dianggap sia-sia. Sebelum kita datang melayani orang lain, kita duduk diam di kaki Yesus, berdoa, banyak dengar dari Tuhan, sehingga apa yang kita dengar dari Tuhan kita sampaikan kepada orang yang ditanamkan di hati kita, untuk kita boleh hiburkan, untuk kita boleh beri sebuah penghiburan, kekuatan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, dengan kita banyak mendengar dari Tuhan, apa yang mau kita sampaikan ke orang itu, percayalah, penyampaian kita jadi berkat dan tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini Tuhan, buat firman-Mu dalam Ayub pasal 21, dan biarlah apa yang kami dengar boleh tertanam dalam hidup kami dan kami diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.